Kalau kita bisa mengamalkan 5 ini, itu diri kita berasa ditarim gitu ya. Kayak mau buat dosa aja malu gitu ya, Masya Allah. Semoga kita dimudahkan. Boleh di-share ke kita, Bib, di-share dengan kita. Ini kan kita apa namanya mungkin belum pernah gitu, Bib, ya, ke Kota Tarim, atau mungkin ada yang berniat untuk ke sana. Ada nggak sih, Bib, satu kegiatan gitu mungkin ya yang bisa kita hidupkan di rumah masing-masing nih sehingga vibes-nya tuh terasa di Tarim gitu, Bib. Mungkin ada satu kegiatan ataupun amalan, Bib, yang bisa diterapkan teman-teman untuk bisa menghadirkan Tarim tuh di rumahnya lah seperti itu. Mungkin kalau kita ingin merasakan vibes Kota Tarim. Kota Tarim, oke. Ini mungkin jawabannya agak panjang nih Ustaz, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Berapa nggak apa-apa, menit? Bib. Bebas. Bebas. Oke, Secapeknya, Bib. siap. Eh, Sekarang saya dikte sedikit omongan dari Ustadz. Ketika kita mengatakan bahwasanya Kota Tarim, yang kita kenal sebagai orang-orang di Indonesia, Tarim itu berupa sebuah kota yang diduduki oleh para penduduk di dalamnya. Betul apa enggak sih? Kan begitu kan? Kota ya tempat yang didudukin. Tapi yang kita pahami ketika kita pergi ke sana, pulang dari sana, Tarim itu adalah ideologi yang bersifat eh, ketika mana engkau apa namanya eh, bersifat seperti sifat-sifat yang dicantumkan untuk menjadi apa namanya ahal tarim, untuk menjadi orang-orang yang mengikuti, menjadi pengikut ulama-ulama dari tarim, ada apa namanya poin-poin yang harus kita ikuti. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Imam Haddad. Tarim ini kan adalah tempat duduknya Bani Alawi, tempat tarikatnya Sadah Al-Alawiyah, Sadah Al-Ba'alwi. Tarikahnya itu berujung ke kota Tarim. Sebelum tinggalnya Sadah Al-Bani Alawi, ditinggalin juga ada beberapa Al-Khatib, Al-Bafadl, tapi intinya Tarim yang kita kenal sekarang terkenal dengan apa namanya metode penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara penghambaan yang diajarkan oleh para ulama-ulama dari Bani Alawi. Itu poin-poin penting yang perlu kita ketahui ketika mana kita ingin mengikuti metode penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ada 5 poin dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang bisa catat tolong dicatat. Yang pertama itu adalah al-ilm, belajar. Yang pertama itu ilmu. Rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Jadi hakikatnya orang-orang Tarim itu mereka itu apa namanya selalu mengedepankan belajar. Yang kedua al-amal, mengamalkan ilmu tersebut, karena ilmu kalau nggak diamalin nggak ada gunanya. Yang ketiga adalah al-wara, artinya berhati-hati dalam mengambil apa namanya keputusan. Jadi ketika kita ingin melihat hal ini, apakah ini haram atau halal, saya kurang tahu, agak syubhat, hal-hal yang syubhat kita jauhin. Yang keempat itu adalah apa namanya, yang keempat al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-ikhlas. Ikhlas artinya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap penghambaan, setiap bentuk ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah salat itu bukan mengambil perhatian dari seorang makhluk atau perhatian dari hal-hal lainnya atau untuk menggapai keinginan kita, tapi ikhlas penghambaan tersebut kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas budi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi apa pertanyaannya? Terkait ini, Bib, vibes kita minggu Nah, depan. vibes kita itu diajarkan satu hal. Selain poin-poin penting ini yang harus kita cantumkan, kita jadikan apa namanya
junjungan. Kalau kita bisa lakukan ya kita lakukan, belajar, mengamalkan, dan wara. Terus juga khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ikhlas. Ini 5 yang harus kalau kita pengen, nggak perlu, jadi kita nggak perlu ke tarim Ustadz untuk menjadi orang-orang yang menjadi murid ahlu tarim, menjadi menjadikan orang-orang tarim sebagai panutan. Kita nggak perlu ke tarim, kita cukup mengikuti poin-poin penting ini, menjadikan poin-poin ini sebagai metode di dalam hidup kita. Terus adapun vibes yang menurut saya yang selalu dilazimkan oleh ahli tarim, yang dari dulu orang tua kami juga, selama kita kan aslinya dari Hadramaut, terus setelah kita pindah ke Indonesia itu orang tua kami, nenek, kakek, seluruh keluarga kami selalu mengajarkan untuk membaca ratib haddad bainal isya'in, antara maghrib dan isya itu kita baca ratib haddad. Terus kalau ada waktu juga kita baca ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ratib atas. Nah, itu ada 2. Sekarang untuk mengakses konteks-konteks tersebut, ratib haddad, ratib atas, itu ada aplikasinya di iPhone, di Android, semua ada. iOS, Android, dua-duanya ada. Bahkan kalau kita masih terbata-bata bacanya, kita bisa ada soundtracknya tuh tinggal dipencet, nyala langsung. Kita tinggal ngikutin bacaan-bacaan lantunan mereka. Itu kalau nggak salah yang paling saya pakai sih aplikasinya biasanya kalau lagi nyetir. Yeah. Kalau lagi nyetir tuh kadang kan kita pulang dari dari acara atau dari schedule kita pulang, kadang kan udah masuk waktu maghrib. Itu biasanya sambil nungguin, daripada kita dengerin musik ya kita dengerin ratib. Kita buka, masukin ke Bluetooth, tinggal di play doang itu suara ratibnya nyala. Berasanya udah kayak kita ditarim. Gitu. Itu ada aplikasinya Ba'alwi kalau nggak salah, Ba'alwi. Ada itu di iOS, di Android, dua-duanya ada. Begitu. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi cukup 5 ya Bibi tadi ya. Mungkin teman-teman ada ingat tadi? Yang pertama ilmu, ya, lalu yang kedua ada amal, yang ketiga ada waro, yang keempat rasa takut ya Bib ya, kepada Allah, yang kelima ikhlas ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bisa mengamalkan 5 ini, itu diri kita berasa ditarim gitu ya. Kayaknya mau buat dosa aja malu gitu ya, Masya Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan 5 poin tadi ya, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman kan sudah tahu ya aplikasinya apa, silahkan di download, nanti bisa diamalkan. Kalau belum bisa baca, nanti bisa dengerin. Itu Masya Allah, yang baca tuh juga vibes-nya dari orang tarim ya, Masya Allah ya. Itu teman-teman harus buka itu ya, dan langsung download juga. Ada sih kalau yang baca tuh yang paling favorit ana ratib atas tuh Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Attas. Itu beliau kalau baca emang dari sampai zaman sekarang, beliau udah keluar dari Darul Mustafa kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang juga radio Darul Mustafa kalau ba'dal maghrib, kalau habis maghrib itu yang keluar suaranya dia. Masya Allah. Emang saking orang-orang suka suara dia di play mulu setiap hari, dia lagi